ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hati sebagai hamba, telinga sebagai murid, agar setiap benih firman-Mu jatuh di tanah yang subur, sehingga boleh bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama yang mau terima dengar firman, katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Kurang keras. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Di hari ke-30 bulan Januari, begitu luar biasa kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Meskipun kita sadari bahwa memasuki bulan Januari ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan, pergumulan kehidupan yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi kita sama-sama meyakini bahwa kalau kita ada sampai dengan hari ini, di minggu terakhir bulan Januari 2022, semua karena berkat pertolongan dan kasih setia Tuhan. Amin. Ada begitu banyak yang ingin masuk di bulan Januari di tahun 2022. Ada begitu banyak yang ingin mengejar kasih sayang, kebahagiaan bersama dengan anggota keluarga di tahun 2022. Ada begitu banyak yang ingin merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di tahun 2022. Sayangnya mereka tidak bisa masuk lagi di tahun 2022. Mereka sudah pergi mendahului kita. Tetapi kalau saya dan saudara diizinkan masuk oleh karena perkenanan Tuhan, kasih setia Tuhan, berarti Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan setiap kita. Namun di dalamnya ada proses-proses yang harus kita lalui, kita lewati. Karena itulah pergumulan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan, masih suasana tahun baru ya. Di tempat-tempat lain masih merayakan kunci tahun baru. Dan hari ini tanggal 30, saya pun masih mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun umat Tuhan yang tidak hadir menonton ibadah live kami. Kiranya berkat-berkat Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita di tahun 2022 ini. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita membuka ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Saudara terkasih di dalam Kristus sudah mendapatkan ayat ini, mari bangkit berdiri dan bersama-sama dengan saya kita akan bacakan ayat ini. Amin. 1, 2, 3. Kita ulang dari pertama ya, keras-keras ya. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam segala pertandingan semua salah tentang berlari, tetapi bahwa salah orang saya yang mendapatkannya. Karena itu lari-lari kedua, saya akan memperolehnya. Tiap-tiap orang yang berat mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi tidak untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari berdua, dan aku bukan petinju yang sembarang saja mengumpul. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya akan kembali membaca firman ini. Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak
dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, setiap orang memiliki pandangan tersendiri mengenai apa itu pandangan hidup. Hari ini Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa setiap anak-anak Tuhan ternyata masuk di dalam sebuah gelanggang pertandingan. Kita pernah melihat seorang atlet ketika bertanding atau mengikuti lomba, bukan? Ya, kita seringkali menonton, apalagi bapak-bapak yang suka sekali nonton sepak bola. Ibu-ibu sukanya nonton sinetron atau drama Korea, tetapi bapak-bapak mereka suka sekali menonton lomba atau perlombaan pertandingan sepak bola, tinju, lomba-lomba yang membuat cedera, ya. Bapak-bapak menyukai lomba-lomba yang banyak tantangannya, tetapi ibu-ibu tidak suka yang banyak tantangannya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pengalaman dan pergumulan hidup, sikap hidup atau pandangan hidup orang itu berbeda-beda. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita melalui firman-Nya bahwa setiap orang yang mengikuti lomba atau mengikuti pertandingan masuk dalam area perlombaan harus memiliki pandangan hidup yang benar agar supaya tidak asal memukul, tidak asal meninju, tidak asal jalan supaya tidak nabrak. Nah saudara, banyak pandangan hidup orang-orang di sekitar kita, dan tentunya pandangan hidup orang itu berbeda-beda. Bagi seorang pelajar yang sedang belajar, mereka berkata bahwa pandangan hidup mereka adalah belajar dan belajar agar supaya bisa mendapatkan atau memperoleh sebuah kesuksesan. Bagi seorang pekerja, pandangan hidup mereka bekerja dan bekerja untuk mendapatkan uang. Bagi seorang penulis mungkin pandangan hidupnya, dia tidak akan pernah berhenti menulis sampai menutup matanya. Begitupun dengan pandangan-pandangan orang lain. Bagi sebagian orang ketika memasuki tahun 2022, mereka berkata bahwa hidup ini penuh dengan pergumulan. Siapa yang ketika memasuki tahun 2022 mengalami pergumulan yang berat? Tidak ada ya di sini, tidak ada yang ngaku. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika menjalani kehidupan kita di tahun yang lalu atau tahun yang sekarang kita hadapi, ada berbagai macam pandangan. Ada yang berkata bahwa hidup ini indah karena dia mengalami hal-hal yang indah dalam hidupnya. Ada yang mengatakan bahwa hidup ini penuh dengan penderitaan. Itu pandangan mereka karena mereka mengalami penderitaan setiap waktu. Ada yang berkata bahwa hidup ini sakit karena yang mereka dapatkan sakit hati, bahkan kesakitan secara jasmani. Sekali lagi, ada berbagai macam pandangan orang di tengah-tengah dunia ini, bagaimana mereka memaknai hidup ini. Ada juga sebagian orang yang berkata atau berpandangan bahwa hidup ini adalah pilihan, ya, karena terlalu banyak memilih dan akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ada yang berkata hidup ini adalah kesempatan karena terlalu banyak kesempatan sehingga mereka pun menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan mata. Haleluya. Saudara yang terkasih, apa kata Alkitab mengenai hidup? Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup adalah pertandingan atau perlombaan. Amin. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini adalah seperti sebuah pertandingan atau perlombaan, dan saya serta saudara adalah orang-orang yang bertanding dan berlomba dalam suatu perlombaan. Perlombaan apa? Perlombaan iman. Kita baca tadi bahwa orang-orang dunia berlomba untuk mendapatkan sesuatu yang fana. Kita seringkali melihat atau mengikuti acara di TV bagaimana perlombaan Miss Indonesia, ya. Ada mahkota yang diberikan kepada
Tetapi saudara, mahkota itu bukan miliknya secara abadi atau bukan menjadi hak miliknya seumur hidupnya. Bagaimana dia akan menjadi Miss Indonesia ketika dia mulai peot, ya? Tidak bisa dilihat lagi kecantikannya. Maka mahkota yang diberikan oleh orang-orang dunia, yang dikejar orang-orang dunia, firman Tuhan katakan mereka pun berlomba untuk mendapatkan mahkota yang sifatnya fana, tidak abadi. Saudara tahu, untuk mendapatkan mahkota, untuk mendapatkan gelar juara, ada banyak hal yang harus dikerjakan oleh seseorang. Dan untuk mendapatkan mahkota itu bukanlah sesuatu hal yang gampang atau mudah. Setuju dengan saya, ya? Tidak ada orang yang hidupnya tidak teratur, tidak fokus, tidak komitmen, dan akhirnya dia berlomba untuk mendapatkan mahkota. Di dalam Tuhan, saudara, tidak ada yang namanya aji mumpung, ya. Karena dekat dengan pendeta, ya, karena dekat dengan si A, si B, maka jalan menuju surga itu mulus, maka jalan untuk mendapatkan mahkota kehidupan itu mulus, tidak ada tantangan. Wow, saudara, kalau seperti itu, banyak orang di sekitar kita akan datang ke gereja berbondong-bondong karena mereka tahu jalannya mudah, aji mumpung saja, yang penting kenal pendetanya, maka pendetanya bilang semua akan masuk surga. Haleluya. Saudaraku, Rasul Paulus katakan orang-orang percaya harus masuk dalam gelanggang pertandingan, berlomba untuk mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kekal, mahkota abadi yang tidak akan pernah diambil dari kita. Amin. 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 Mahkota kekal, mahkota abadi yang tidak akan pernah diambil dari kita, dan itulah tujuan hidup kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini akan hancur, dunia ini akan lenyap, segala kemewahan, segala apa yang saya dan saudara miliki itu akan lenyap. Tetapi kehidupan kekal beserta mahkota yang dijanjikan Tuhan itu adalah sebuah kepastian, karena itu adalah janji firman Tuhan bagi setiap kita yang mau merespon dan yang mau mengalami kasih anugerah Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih, mari kita perhatikan dalam suatu perlombaan semua atlet bertanding dengan sungguh-sungguh, benar? Tidak asal-asal. Coba saudara bayangkan ketika seorang pelari kemudian dia berlari dan ngobrol dengan teman sesama pelari, apakah dia akan menang? Tidak. Seorang perenang yang berenang, tiba-tiba dia berenang tapi dia selfie. Kan sekarang ada kamera kan ya yang boleh masuk dalam air, ya kan? Mahal harganya. Dia selfie, saudara. Temannya udah bolak-balik, dia masih stay di tempat. Benar? Seorang petinju ketika dia memperhatikan sorak-sorai penonton, atau mungkin ada istrinya ataupun mungkin ada pacarnya yang ngasih love, dia perhatikan, saudara, yang ada dia udah benjol jatuh. Jadi saya mau katakan, ketika seseorang masuk dalam gelanggang pertandingan, di dalam perlombaan, di dalam area lomba, maka diperlukan kesungguhan, tidak asal-asal, tidak main-main. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang akhir-akhir ini suka bermain-main ketika beribadah, suka asal-asal ketika beribadah. Salah satunya ngobrol dengan sesama teman di samping kanan atau samping kiri. Di sini nggak ada, semua sekarang sedang memperhatikan, ya. Tapi di tempat lain banyak. Tapi kadang-kadang di sini juga ada yang nggak mau ngaku. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, butuh keseriusan, tidak asal-asal, tidak bergurau. Karena mana ada orang yang akan menang ketika dia asal-asal, ketika dia bergurau, ketika dia main-main dalam sebuah perlombaan. Itu berarti orang itu hanya ikut-ikutan, hanya main-main, hanya untuk mendapatkan fans. Ya sekarang kan, yang penting kita buat apa saja, kita syuting sendiri buat YouTube, maka akan nambah follower kita, nambah fans kita. Tetapi Rasul Paulus melalui firman-Nya hari ini mengatakan, kita sudah akan meninggalkan
saudara. Tidak ada lagi main-main di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada lagi asal-asalan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, orang berkata hidup adalah kesempatan. Saya dan saudara masih diberikan kesempatan di 2022. Puji Tuhan, kita masih dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa melewati pandemi. Walaupun sekarang pun masih masuk di dalam suasana pandemi. Tapi saya percaya kalau kita diluputkan, kalau saat sampai hari ini saya dan saudara sehat, baik, berarti Tuhan punya segala sesuatu yang terbaik dan Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Hidup adalah kesempatan. Maka kesempatan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara jangan digunakan untuk bermain-main. Jangan digunakan asal-asalan saja, tetapi kita harus lakukan dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati, konsentrasi untuk melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Saudara, kalau seorang atlet tidak konsentrasi, apakah dia akan memperoleh kemenangan? Tidak. Dia ngobrol terus, sepanjang jalan dia lari, dia tidak akan memperoleh kemenangan. Lain bila kita sedang jalan sehat, ya, lari pagi, tanpa ngobrol, itu rasanya tidak enak. Tapi kalau kita sambil lari pagi atau lari sore, ngobrol dengan teman kita atau apa, itu sangat enak karena nanti kita muter-muter udah jauh, nggak terasa bahwa ternyata kita sudah memutari tempat itu selama berkali-kali. Tetapi bukan hal seperti itu yang Rasul Paulus mau dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mencapai hasil yang baik, seorang atlet harus bisa menguasai dirinya, ya. Rasul Paulus katakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan harus bisa menguasai dirinya. Dunia ini penuh dengan tipu daya, benar atau betul? Dunia ini penuh dengan kemunafikan. Dunia ini penuh dengan kepalsuan. Dunia ini lagu bilang panggung sandiwara. Banyak topeng-topeng yang ada di dekat kita, saudara. Orang bilang shalom, tetapi pas dia jalan dia bilang banyak kemunafikan, kepalsuan di tengah-tengah dunia ini. Maka firman Tuhan katakan ketika kita masuk dalam area lomba, dalam mengikuti pertandingan, kita harus bisa menguasai diri kita, mengontrol diri kita agar kita tidak terpengaruh oleh keadaan dunia, di dalamnya oleh kemunafikan orang-orang di dunia ini, oleh kepalsuan orang-orang di dunia ini, oleh sandiwara orang-orang di dunia ini, agar supaya kita bisa menang dan mendapatkan mahkota yang kita inginkan, yaitu mahkota abadi, mahkota kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kita. Saudara, banyak orang tidak bisa bertahan, tidak bisa menguasai dirinya karena gagal fokus. Saudara tahu kalau gagal fokus, ketika saudara gagal fokus, maka apapun yang saudara kerjakan itu akan sia-sia. Pernah mengalami gagal fokus? Pernah? Seperti apa gagal fokus? Hah? Blank. Oh ya. Gagal fokus berarti blank, nggak ada isinya lagi. Maka firman Tuhan katakan ketika kita menguasai diri kita, berarti kita tidak memusingkan hal-hal di sekitar kita, tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Menurut survei, 11% orang di dunia ini mampu bertahan dengan fokusnya. Berarti ada 89% orang yang tidak mampu bertahan atau fokus kepada apa yang dia tuju di tengah-tengah dunia ini. Bayangkan saudara, survei dunia. Berarti tidak setengah, tidak 50% yang fokus itu di tengah-tengah pekerjaan, di tengah kegiatan aktivitas di dunia ini. Nah, di dalam kehidupan rohani kita sebagai orang-orang percaya, di tempat ini, apakah 100% yang ada di tempat ini semua fokus pada pemberitaan firman yang saya sedang sampaikan? Kalau fokus, saya ingin bertanya kepada Mama Grace,
Firman Tuhan hari ini terdapat di manakah? Ibu Nora sudah buta. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26. Haleluya. Mungkin udah ancang-ancang kan? Karena ada beberapa detik. Oh, kayaknya ini ingat apa ya? Hati-hati saudara. Fokus yang benar akan mendatangkan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Sungguh aneh rasanya ketika pulang suami nanya, tadi firman Tuhan terdapat di mana? Terus kita entar buka dulu. Saya lupa di mana. Haleluya. Gagal fokus, friend. Mungkin Mama Grace lagi ingat-ingat, waduh tenderku besok ini, uang masuk ini besok, aduh ada yang mau ngambil rumah nih, aduh aku akan dapat banyak. Atau mungkin di antara kita sedang ingat-ingat masalahku, persoalanku, suamiku, istriku, anak-anakku, orang tuaku. Saudara, kalau kau fokus pada hal-hal dunia ini, maka kau tidak akan mendapatkan mahkota yang Tuhan janjikan dalam kehidupan. Coba kau bayangkan, seorang atlet sedang lari, terus ibunya datang, nah. Ketika dia menengok begini, saudara, 1 detik, 2 detik, 5 detik itu sangat berharga. Lawannya sudah lari mencapai garis finish dan kita sibuk. Ya ada apa, Ma? Haleluya, saudaraku yang terkasih. Fokus adalah kekuatan, dan dengan fokus itu kita pasti lebih terarah dan jelas tujuan hidup kita. Saudara, saya mau tanya sama saudara, apakah jelas tujuan hidup kita sebagai orang Kristen? Hidup ini harus jelas, harus transparan, kan kata orang. Kalau nggak jelas, kalau nggak transparan, jangan ikut-ikutan. Jadi untuk menjadi orang Kristen, untuk bisa fokus, kita harus jelas apa sih tujuan hidup kita. Apakah kita berpikir bahwa tujuan hidup kita hanya untuk mencari makan, minum, dan setelah itu sudah, kalau punya waktu dan aku datang sama Tuhan, kalau tidak. Saudara, orang yang memiliki fokus yang benar pasti hidupnya jelas, benar atau tidak? Tetapi orang yang tidak memiliki fokus atau pandangan hidup yang benar, yang berlari tanpa tujuan, asal ukur hidupnya nggak jelas, nggak putih, nggak hitam, entah abu-abu namanya. Saya nggak tahu di tempat ini apakah kita putih, hitam, atau abu-abu. Ya, saudara yang terkasih, seseorang yang memiliki hidup yang benar pasti dia akan fokus untuk mencapai tujuannya. Orang yang fokus, orang yang memiliki tujuan yang benar dalam hidupnya, pasti ukurannya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, keberuntungan, keberhasilan akan engkau miliki ketika engkau membaca, mendengar, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi seberapa keras pun kita berusaha, kita bekerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kalau ukuran atau parameter kita bukan firman Tuhan, maka walaupun berhasil, keberhasilan itu sama seperti keberhasilan dunia, temporary, tidak abadi, tidak kekal, suatu saat bisa diambil dari kita. Kebuktiannya, banyak berita-berita yang kita lihat, 10 tahun menjadi orang kaya, kemudian dia susah, bangkrut, menjadi orang susah. Dan itu bukan hanya ada di cerita sinetron. Kebanyakan sinetron diangkat dari realita atau kenyataan hidup. Namun orang yang benar-benar fokus dan parameternya ukurannya, tolak ukurnya adalah firman Tuhan, dia akan memiliki fokus dan benar, dan dia akan mengalami keberhasilan, kesuksesan dalam hidup mereka. Saudara, orang berpikir kesuksesan, keberhasilan itu hanya soal materi. Ya, itulah sebabnya orang fokusnya kepada materi, dan banyak orang juga fokus dari Tuhan bukan karena cari keselamatan, bukan cari mahkota, tetapi mereka cari materi. Katanya ikut Tuhan diberkati, katanya ikut Tuhan berkatnya berlimpah-limpah. Saudara, kalau saudara fokus
dunia ikut Yesus untuk berkat materi secara dunia, jangan cari Tuhan, cari dukun. Cari iblis, karena iblis pun berkata kepada Yesus, engkau lihatlah segala sesuatu yang nampak oleh matamu. Jika engkau menyembah aku, maka aku akan memberikan kepadamu. Maka kalau fokus hidup kita kepada harta, jangan cari Tuhan, cari iblis. Karena fokus hidup kita cari Tuhan adalah untuk mendapatkan mahkota kekal, mahkota kehidupan yang tidak akan pernah diambil dari kita. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang memiliki parameter atau ukuran yang digunakan untuk menentukan pilihan hidup, pasti hidupnya jelas. Lalu mengapa seorang atlet harus fokus kepada lomba, atau mengapa anak-anak Tuhan harus fokus kepada perlombaan dan memiliki tujuan yang jelas ketika mengikuti perlombaan? Saudara, yang pertama, agar perhatian kita tidak dialihkan dari lawan kita. Benar? Kalau seorang pelari, seorang perenang, seorang petinju tidak fokus dan perhatiannya dialihkan ke tempat yang lain, maka bukan kemenangan yang dia dapat, tetapi kekalahan. Maka sangat penting bagi setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, untuk memiliki fokus yang benar agar pandangannya tidak dialihkan. Ada sebuah contoh, seorang istri Lot, ketika dia disuruh lari meninggalkan kotanya, dia ikut lari, tetapi ternyata fokusnya masih kepada harta, kekayaan. Dan saudara, apa yang dia dapat? Dia menjadi tiang darah, karena hatinya gak rela, perhatiannya fokusnya kepada hal-hal duniawi. Supaya perhatian kita tidak mudah dialihkan oleh tantangan atau kesesatan hidup. Kadang-kadang ketika mengikuti lomba, orang udah nakut-nakutin kita ya. Wih, itu pelari handal itu badannya besar, itu dia petinju yang sudah 10 kali tidak terkalahkan. Dia perenang yang luar biasa, tengok saja badannya. Saudara ingat peristiwa Daud dan Goliat? Daud itu kecil, orang awam bilang kecil nonek katanya ya. Kecil, kalau kita melihat gambar Goliat itu besar, raksasa, dan Daud itu kecil. Tetapi Daud tidak mengalihkan pandangan dan perhatiannya kepada kesukaran yang ada di depannya. Tidak mengalihkan pandangannya walaupun ada tantangan di depannya. Dia terus maju dengan membawa nama Tuhan. Tidak ada ketakutan. Saudara, keadaan dunia, masa-masa sulit seringkali merubah fokus kita, karena kita melihat dengan mata dunia, tidak melihat dengan mata rohani. Buktinya, walaupun masa pandemi kurang lebih 2 tahun yang memang lagi hot-hotnya, saya dan saudara masih ada, masih sehat sampai dengan hari ini. Ada di sini yang masuk rumah sakit karena pandemi, karena COVID? Puji Tuhan, tidak ada. Itu karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Maka supaya kita tidak gagal fokus, kita harus perhatikan agar perhatian kita tidak mudah dialihkan oleh tantangan dan kesusahan hidup. Yang kedua, kita harus fokus. Yang ketiga, kita harus fokus agar kita tetap bisa tenang. Saudara, ketika mengalami masalah dan persoalan, kadang orang suka gelisah, suka melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Bahkan ketika seorang atlet masuk dalam gelanggang pertandingan, ketika dia tidak tenang, strategi-strategi yang sudah dia susun sebelumnya gagal karena dia gelisah dan tidak tenang. Maka supaya kita bisa tetap fokus, yang ketiga, kita harus tetap tenang. Ketika kita mengikuti
kita juga harus fokus. Bagaimana caranya agar kita bisa fokus menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan? Mari seseorang baca Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Agar supaya orang percaya tetap fokus di tengah-tengah dunia ini, maka kita harus mengarahkan mata kita dengan memandang kepada Tuhan. Seorang pelari kalau matanya jelalatan, maka dia tidak bisa sampai pada garis finish. Seorang pelari ketika mengalami tantangan, mungkin ada perempuan-perempuan yang cantik yang suka kalau di perlombaan suka bunga-bunga di cheerleader ya. Ketika dia memandang mereka, maka matanya akan membuat dia gagal kepada fokus yang sedang dia jalani. Jadi sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, supaya kita tetap fokus menjalani hidup ini untuk mendapatkan mahkota yang kekal, maka yang pertama yang harus kita jaga adalah mata kita fokus kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa sih manusia seringkali gagal fokus? Coba kita baca di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-25. Matius 6 ayat 25, kalau kekhawatiran, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yang membuat orang percaya seringkali gagal untuk fokus adalah kekhawatiran. Kita khawatir, jangan-jangan kita nggak bisa menang. Dia sudah 3 kali mendapatkan penghargaan, tidak terkalahkan. Khawatir. Anak-anak Tuhan seringkali khawatir akan hidupnya, khawatir tentang apa yang akan kita makan hari ini, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita makan. Itulah yang seringkali membuat anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya gagal fokus di tengah-tengah dunia ini. Khawatir akan makanan. Padahal firman Tuhan jelas di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-25. Hal kekhawatiran. Saudara, kalau kau khawatir, maka kau berdosa. Coba tengok anak kecil ini, umur berapa dia, Pak? 3 tahun? 1 tahun. Apakah dia khawatir? Tidak. Dia punya orang tua, dia tahu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi. Tinggal nangis, ya kan? Tinggal minta, pasti dikasih makan. Dia nggak minta dibeliin baju. Mana ada anak umur 1 tahun minta beliin baju? Enggak. Tetapi orang tua tahu apa yang terbaik yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Nah, kita orang percaya khawatir, Tuhan mau makan apa kita? Tuhan gak ada ini, gak ada itu. Itu semua adalah hal-hal yang membuat kita khawatir dan menghalangi fokus atau pandangan kita kepada berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tidak mungkin orang tua akan membiarkan anaknya kelaparan. Setuju? Tidak mungkin orang tua akan membiarkan anaknya telanjang, tidak punya pakaian. Apalagi di Batam, banyak butik-butik kan? Di mana-mana ada butik. Dari harga 1.000, 2.000 sampai harga puluhan atau ratusan ada di Batam. Apa yang tidak dijual di Batam? Yang saya tahu semua dijual di Batam. Tidak akan mungkin, saudara. Firman Tuhan katakan Bapa yang jahat pun bisa memberikan yang terbaik kepada anaknya. Tetapi kekhawatiran kita akan tidak cukupnya makanan dan minuman, tidak memenuhi standar atau gaya dunia, membuat
membuat kita gagal fokus dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Hati-hati saudara, kalau kita tidak fokus, kita tidak akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan pada kita. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apa sebenarnya fokus orang percaya di tengah-tengah dunia ini? Ini bagian-bagian akhir ya. Sabar, harus fokus pada firman Tuhan. Kolose 3 ayat 2, Bapak siap tulis. Firman Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya. Saudara, fokus orang percaya hari-hari ini adalah memikirkan hal-hal yang di atas. Lalu Ibu Gembala, kalau kami mikirin yang di atas, bagaimana kami mikirin perut kami? Saudara, firman Tuhan katakan, jangan khawatir akan hidupmu. Bapa di surga memelihara. Jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Di badan 1.000 kamu bisa pakai baju yang bagus kalau kamu pinter mil. Benar ibu-ibu? Ya? 1.000 saudara, 10.000 bonus 2. Nggak ada di tempat lain. Jadi apa yang kita khawatirkan? Apa yang akan merubah pandangan atau fokus kita dalam mengiring Tuhan? Semua ada. Maka fokuslah kepada Tuhan. Mengakhiri bulan Januari ini. Mungkin bulan Januari ini kita gagal fokus, tetapi hari ini firman Tuhan mau mengatakan kita melalui Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9. Mari kita memiliki fokus yang benar, fokus yang jelas sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, agar supaya kita memperoleh mahkota yang dijanjikan Tuhan bagi saya dan saudara. Semua kita mau dapat mahkota, amin. Maka mari fokus kembali kepada Tuhan. Belum terlambat karena Tuhan masih beri kita waktu, amin. Tuhan masih berikan kita kesempatan, amin. Tuhan masih beri kita kuat sehat, mata yang bisa membaca, bahkan handphone yang canggih yang memiliki ayat-ayat firman Tuhan. Mari fokus, cari perkara yang di atas. Tuhan bilang, kalau kita cari perkara yang di atas, cari kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Apa yang tidak ditambahkan? Apa yang kurang, saudara? Menjadi anak Tuhan sebenarnya tidak ada yang kurang, tetapi kekhawatiran kita yang membuat kita tidak mendapatkan janji Tuhan. Mari memasuki nanti bulan Februari, berubahlah, fokuslah kepada Tuhan, fokuslah kepada tujuan hidupmu. Engkau berjuang untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi jangan lupa engkau pun harus berjuang memiliki fokus yang benar, agar engkau tidak diombak-ambingkan, tidak terpengaruh oleh keadaan dunia ini yang penuh dengan kepalsuan, kemunafikan, dan panggung sandiwara. Tapi anak-anak Tuhan, kita tidak sedang bermain dalam panggung sandiwara, amin. Kita bukan berlomba dalam perlombaan yang asal-asalan, ecek-ecek, tidak. Kita sedang berlomba dalam perlombaan yang besar untuk meraih mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kita. Amin, haleluya.